Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam keadaan baik semua karena kemurahan Tuhan. Kita awali hari ini dengan memuji, memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pimpinan penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh ada pada pagi hari ini. Kami boleh dalam keadaan sehat semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami untuk melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini dengan pimpinan penyertaan Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertema tetap optimis, jangan takut. Kita buka 2 Timotius 1 ayat 7. Firman Tuhan berkata demikian dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Poin yang pertama dari firman Tuhan pagi hari ini adalah sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Kita garis bawahi ya saudara sekekasih. Jadi yang pertama, poin pertama, roh ketakutan bukan dari Allah. Semua orang pasti pernah merasakan atau pernah dihinggapi rasa takut. Kenapa demikian? Karena dosa. Dalam Kejadian 3 ayat 10 bagian A berkata demikian. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sampai di situ. Ini adalah kondisi Adam dan Hawa waktu jatuh di dalam dosa. Dia merasa takut waktu mendengarkan langkah-langkah Tuhan. Karena dosa, karena sudah jatuh di dalam dosa, karena tipu daya iblis, sehingga Adam dan Hawa mengalami rasa takut. Demikian juga kita saat ini pasti pernah merasakan rasa takut. Iblis menyerang kita dengan rasa takut, mengintimidasi kita dengan rasa takut, karena iblis menginginkan supaya kita menjadi lemah, tidak berdaya, sehingga dia bisa menyerang dengan roh ketakutan sehingga kita menjadi lemah dan tidak berdaya. Itu tujuan iblis. Dan jika kita masih dalam keadaan takut, rasa takut ini yang menjadikan kita khawatir, menjadikan kita tidak bisa tenang, itu adalah kondisi suasana yang disenangi oleh iblis. Ini adalah cara iblis untuk menjerat kita, anak-anak Tuhan, supaya ada di dalam rasa ketakutan, ada di dalam kelemahan, ada di dalam ketakutan. Mari kita segera sadar, kita lawan iblis, karena kita tahu roh yang di dalam kita, yaitu roh Allah, lebih besar dari roh dimanapun, roh apapun di dunia ini. Sadar Bapak Ibu Saudara bahwa ketakutan ini bisa menjadi jerat sehingga menjadikan kita lemah. Kita ingat firman Tuhan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Lalu bagaimana cara mengatasi ketakutan ini? Lawan iblis, lawan rasa ketakutan ini
dengan firman Tuhan, dengan perkataan firman Tuhan, maka iblis akan lari. Iblis sudah dikalahkan oleh anak domba Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kuasa iblis sudah dikalahkan, dan kuasa Tuhan itu akan membuat kita menang. Kita perkatakan firman Tuhan yang menjadi senjata bagi anak-anak Tuhan. Di saat merasakan takut, kita sadar ada Allah yang akan membela kita, ada Allah yang akan menolong kita, ada Allah yang rohnya itu lebih besar dari roh iblis. Kita lawan supaya iblis lari daripada kita. Kita tetap optimis, berpikiran positif, kita fokus kepada Tuhan, bahwa kita memiliki Allah yang besar, yang sanggup melakukan segala perkara, yang sanggup menolong kita keluar dari rasa takut. Puji Tuhan. Yang kedua, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roh yang dari Tuhan itu membangkitkan kekuatan. Jelas di sini, Allah membangkitkan roh yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Bukan sekedar kekuatan jasmani, tetapi juga kekuatan rohani. Kekuatan rohani ini yang bisa melawan roh ketakutan itu. Belajar dari Raja Daud. Dalam Mazmur 56 ayat 4 dan 5, firman Tuhan berkata demikian. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dalam kondisi yang sulit, dalam keadaan terjepit, dalam masalah yang besar, beban yang berat, Raja Daud tetap memiliki iman percaya kepada Tuhan. Rasa percaya yang besar kepada Tuhan inilah yang menjadi rahasianya. Kenapa Daud menjadi menang? Raja Daud memiliki iman percaya yang besar kepada Tuhan. Raja Daud memiliki hubungan yang manis kepada Tuhan. Dalam ayat 5 mengatakan, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya. Ini menandakan bahwa Raja Daud memiliki hubungan yang manis dengan Tuhan. Rohnya terkoneksi dengan roh Tuhan. Sehingga roh Tuhan itu membangkitkan kekuatan baru di dalam kehidupan Raja Daud. Sehingga dia bisa memiliki percaya yang besar kepada Tuhan. Dan rasa percaya itu dan roh yang membangkitkan kekuatan itu di dalam kehidupan Raja Daud membuat Raja Daud kuat dan menang dalam menghadapi persoalan yang besar, dalam keadaan yang terjepit, dalam kondisi yang mencekam. Ada rasa takut menyerang. Iblis menyerang dengan rasa takut, dengan roh ketakutan. Iblis mengintimidasi dengan roh ketakutan. Tetapi Raja Daud memiliki hubungan yang manis dengan Tuhan. Sehingga roh Tuhan itu di dalam kehidupan Raja Daud memberikan kekuatan baru, memberikan semangat baru, memberikan kemenangan di dalam kehidupan Raja Daud. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, biarlah kita saat mengalami masalah, saat mengalami kesulitan,
saat berbeban berat, kita ingat firman Tuhan. Kita ingat bahwa kita perlu roh kita terkoneksi dengan Tuhan, supaya roh yang dari Tuhan itu memberikan kekuatan baru di dalam kehidupan kita. Di dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan, firman Tuhan mengatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kalau roh kita terkoneksi dengan Tuhan, kita menjalin hubungan yang manis dengan Tuhan, maka dalam setiap masalah kita serahkan kepada Tuhan, kita undang Tuhan untuk turut bekerja di dalam setiap apapun yang kita alami. Dan di sini mengatakan, firman Tuhan mengatakan, semua kalau Allah turut bekerja, maka mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya. Mazmur 62 ayat 2 mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, dan padanyalah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Firman Tuhan menguatkan kita, mengingatkan kita kembali bahwa hanya dekat Allah saja kita menjadi tenang. Dan kalau kita menjadi tenang, maka kita bisa berdoa. Roh kita bisa berhubungan, terkoneksi dengan roh Tuhan. Dan kalau kita bisa berdoa, roh Tuhan ada di dalam kehidupan kita, kita merasakan damai sejahtera, otomatis roh ketakutan itu akan lenyap. Karena roh Tuhan lebih besar di dalam kehidupan kita. Sehingga iblis dikalahkan, roh ketakutan lenyap. Dan kalau kita mengundang Allah turut bekerja dalam setiap apapun yang kita alami, maka itu semua mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pastikan roh kita senantiasa terkoneksi dengan rohnya Tuhan, supaya kita mendapat kekuatan baru, sehingga kita mampu melalui apapun yang Tuhan izinkan kita alami, masalah apapun, beban berat apapun yang kita alami, maka semuanya itu akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Maka mari kita tetap optimis, tetap berpikiran positif, tetap mengundang Allah. Jangan takut, maka Allah akan memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita, memampukan kita melalui semua hal yang menjadikan kita takut, melalui semua masalah yang kita hadapi. Dan pasti kalau Tuhan beserta dengan kita, kalau Tuhan turut bekerja di dalam setiap apapun yang kita alami, semuanya mendatangkan kebaikan. Tetap optimis, jangan takut. Tuhan memberikan kebaikan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, buat firman-Mu yang menguatkan dalam kehidupan kami, mengingatkan kami kembali supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, ingat akan firman Tuhan yang bisa menjadi senjata untuk melawan kuasa iblis,
supaya tidak ada roh ketakutan di dalam kehidupan kami, melainkan roh Tuhan itu ada di dalam kehidupan kami dan membangkitkan kekuatan baru di dalam kehidupan kami, supaya melalui kekuatan yang dari Allah kami dimampukan untuk melalui segala sesuatu, kesulitan, masalah apapun di dunia ini. Kami percaya Tuhan memberikan kebaikan di dalam kehidupan kami, menolong dalam segala perkara, sehingga kami dijadikan menjadi pemenang dalam keadaan apapun, karena Allah di pihak kami. Terima kasih Tuhan, biarlah roh Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kami. Roh Kudus menuntun langkah hidup kami, supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami akan mulai segala aktivitas kami pada pagi hari ini. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.